Let's go, halo Miramar semuanya dari grup BNC. Ini adalah satu kesempatan di mana poin kompetitif ketika kalian gagal di Erangel Naruto di SE dan SE. RV untuk Anarchy. Oke, itu dia yang sudah threat tapi dari Genfos dibalik dari Seng. Uno tahu jelas, tapi suara step di sebelah kanan lumayan untuk nge-trigger dia berpindah angle, membuat dari Genfos akhirnya bisa sedikit mendekat. Berarti 3 baiting ini berhasil, tapi di atas Uno terlalu lama untuk mengokang. Ganti aja mestinya. Greget memang 1 detik, tapi 1 detik di PUBG Mobile itu benar-benar berarti untuk melakukan satu initiate. Tinggal satu lagi, Lucifer. Dia dapat knockdown karena bagian Genfos. Bung EN kayaknya low Genfos, tapi langsung di jump shot oleh Peko. Dipush oleh Lapar dan tidak bertahan. Genta masih selamat harusnya karena Peko. Tetap menurut gua Miramar ini karena ciri khas pace 8x8, satu orang wajib megang DMR. Oh, oke, benar ya. Karena memang 8x8 paling pure dia, 80%. Luas daratannya tapi Zeta, oh no. Aan. Wah, Aan dari Horror Boys ya tadi. Yang langsung mendapatkan knockdown, tapi Extor yang melakukan ending. BTR kecelek 2 orang berarti ini. Excellent terlalu maju tadi. Dan Zeta yang lagi-lagi belum ada backup, tapi berani banget untuk tembus ke arah bagian rumah dewa secara langsung. Kita nggak menyalahkan kalau lu main klasik atau UR secara umum, tapi ketika bermain di turnamen, ketika bermain di pro level, Secara tim, apalagi ini awareness ke arah bagian kompon-kompon yang sangat possible diisi harusnya tinggi. Itu yang menurut gua tadi kurang dari BTR itu sendiri. takut habit jadinya nanti, takut Benar, jadi kebiasaan benar. lo terbawa nanti sampai PMPL, padahal ini adalah salah satu hal yang lo harus latih. Ya walaupun tadi sebenarnya secara kesalahan bagus Minor juga. sih, iya. Kayak, oh ya udah ini ada kesalahan gue yang terlalu bermain terlalu sembrono, yang gue nggak butuh coveran, tapi ternyata gue butuh coveran dan gue nggak boleh unrespect dari pemain-pemain yang ada di lobby ini. Tapi lihat juga bagaimana kerasnya sekarang dari Reizak. Karena rekannya Reizi terpelanting ke belakang, tapi Reizak memberikan punggung yang cukup besar, di mana damage banyak sekali tertanam dari seorang Lapar, tapi Lapar bakal mengejar dari sebelah kanan. Tapi tiba-tiba saja Irish masih gatal. Irish masih ingin untuk mencari pemain dari Bigeton, namun di atas pun juga masih ada jegalan dari tim Jeruk. Kayaknya push ya, karena Satara juga knockdown oleh player RQ yang lain. Berarti ada trade knock kali ini, tidak ada knock end sejauh yang kita tunggu. Tapi Satar penyelamatan hampir tidak mungkin gua rasa. Ya betul, tidak terselamatkan dan menjadi eliminasi bagi Nerpeko. Seperti mendengar kritik gua dan Junior tidak terlihat sebelumnya. Sekalinya bangkit yang ditumbangkan Satar. Tapi Yami terbuka sekali. Genfos gak langsung melakukan sebuah perlawanan karena memang sedang melakukan healing. Tapi Amets kok maksa knock end. Justru dia knockdown saat ini dan 3 melawan 2 antara RRQ dan AK Gold. Yes, ini hal yang sebenarnya nggak boleh terjadi ketika masih satu takedown aja terjadi. Nggak boleh terlalu terburu-buru, pasti ada penjagaan ketat juga dari player yang lainnya. Yang dimana itu akhirnya Amets pun juga sama halnya dengan yang lain. Nerpeko, Genfos, tapi Genfos masih bisa ditahan dari Serasau. Namun tiba-tiba saja ending pun, finishing pun juga dilakukan dan bermain berdua. Lapar fit Nerpeko. Ini kayaknya AK Gold harus ada yang dibenahi. Nggak boleh langsung terburu-buru gatel dengan satu player yang bisa mereka hasilkan. Tapi sekarang Morboys membaca fit dengan baik. Tahu jelas Asep sedang melakukan kokangan granat masuk ke sebelah kanan. Ghost cepet banget melakukan flick ke arah dari Nerpeko. Mulus, manis, tajam, dan konslet. Harus menahan diri terlebih dahulu, biarkan dari Om Extor melakukan acak-acak dan selesai RRQ seburu-buru untuk menuntaskan tim yang ada di bawah mereka. Tapi Boboho, satu indikasi ingin meratakan pemain-pemain dari SE. Terlihat jelas satu tembakan bisa dimakan. Dan benar saja Black Face lah yang menjadi incar dari seorang Boboho. Reload terlebih dahulu. Dia tahu jelas bahwa ada satu player lagi yang menggeser ke sebelah kiri, tapi tidak terlalu cepat untuk dia gerak. Tapi bagaimana dari SLE? Oh, gue pikir ada yang ngelakuin stealing. Tidak, ternyata masih aman. Dustin healing, Dustin kebingungan di jalan Jeruk yang ada di depan mata dia, yang padahal di belakang Boboho lagi mengejar tim SE. Dustin masih berfokus karena Jeruk yang menunda sedikit bagaimana pergerakan dia ke arah Ten, membuat dari Ten mengurungkan niatnya melakukan rotasi. Itu dia, dan di waktu yang bersamaan mengetahui bahwasanya masih ada ancaman
dari bagian bukit di depan. Tapi Tens tidak mengindahkan ancaman tersebut. Zona adalah objektif paling pasti yang harus dikejar. Sementara Bobo mantau Om Extor. Tiba-tiba jump shot dari seorang Konslet. Boys prominent banget. Gua suka banget. Dari tadi tim yang mengambil resiko demi resiko adalah Boys. Dan saat ini sudah diganjar dengan 7 eliminasi, which is very good for them. Tapi kita berpindah ke arah bagian dari layar kaca. Megjo atau Pangeran Megjo menghadapi dari tim Jeruk 212. Dari seorang Lennox terkena granat tapi tidak knockdown. Botek justru temannya yang tumbang. Daybot pun juga demikian. Where are they? Dimanakah performa dari Pangeran Megjo yang kita tunggu-tunggu? Hati-hati, Herling di bagian depan. Sana ternyata ada Joe Brenki. Maksud hati menyelamatkan teman justru dipunish oleh tim yang lain, which is tim Pandu. Oke, dan sekarang dari Herling sebagai penyelamat selalu deh dia. Di Megjo itu jadi last man standing. Herling ini langganan banget di sana. Tapi belum tahu bisa melakukan clutch atau tidak karena Linux ataupun Daybot yang bisa di revive. Tidak, ternyata Herling menjadi weapon terakhir untuk tim Megjo untuk mereka mendapatkan at least 1 poin tambahan dari placement. Tapi bakaran membuat dia akhirnya diketahui posisinya tapi ke bawah jatuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada 1 boostingnya tapi bakal dikejar oleh Tata dan juga Ten. Visionnya agak sulit tapi trapping shoot dari 2 player. Kanan dan kiri, crossfire yang sangat indah. Ini klip yang menarik untuk diutas oleh duniagames.esport.id. Itu dia, akan dibuat meme juga bisa. Dibuat highlight seru dengan suara atau background yang mendebarkan bisa juga. Dan tentunya sangat menarik untuk disaksikan buat yang belum nonton. Jadi follow social medianya, nanti bisa kalian kasih klip yang luar biasa tersebut. Tapi yang tadi gua kaget, dari SV, Rizky justru nggak ngambil porsi eliminasi tersebut. Dia nungguin dalam shake tadi. Ya sudah, mungkin mencari placement lebih tinggi lagi atau bagaimana, kita tunggu. Karena Leon DZ dengan shot yang sangat baik mendapatkan 1 player tadi tapi berpindah karena bagian Jeruk 1-2. Shadow Esports rata di granat yang begitu mematikan dari Dinoy, membuat Jeruk 7 eliminasi masih bisa bertahan. Tapi Joe Brenki menembaki, sayangnya memang tidak terjadi knockdown. Oke, Joe Brenki. Joe-nya masih menahan diri. Terlihat mereka tidak seksi secara eliminasi, tapi cukup menarik untuk mereka gimana caranya masuk ataupun menguasai secara utuh circle yang ada di dalam. Tapi lihat juga bagaimana Leon DZ di sebelah kiri pun juga terhantam oleh Konslet dan Extor. Konslet, lu nggak nge-revive dulu di belakang itu? Terlalu terburu-buru kayak Konslet, ya ampun Konslet. Akhirnya lo kebingungan juga ditembakin dari sisi atas dari Frenzy itu kayaknya. Dan selesai. Selesai Konslet, dan bener aja Frenzy. Karena memang yang secara vision itu ada di sana. Ada dari seorang Frenzy. Tapi Frenzy harus menahan diri. Tahan dulu. Granat betul dilemparkan ataupun molotov pun juga nggak masalah. Agar pemain-pemain dari Jeruk itu nggak langsung menindas lu. Karena 2 yang lain dari Dimzy dan juga Joe Brenki sedang melakukan repositioning. Frenzy ada splash damage yang sangat lumayan tadi masuk ke badan dia, tapi tarik mundur terlebih dahulu. Santai Frenzy, chill dulu. Yang penting adalah sekarang gimana caranya mainin Tireno yang udah ada di tengah-tengah circle dan membuat dari Jeruk agak ketarik untuk lebih terspotlight. Tapi Rizky datang. Ini player yang tadi gua bahas, kemana dia? Bahkan mendapatkan 2 player Jeruk Ubik W. Nggak dapat 1 player dari tim Pangeran Megjo, tapi Rizky dapat dari tim Jeruk, bahkan masuk karena bagian super late gamenya. Ini juga pertanda Pandum punya kesempatan untuk maju karena udah tinggal sedikit pemain dari Jeruk. Tapi Tens mengharas mantan rekan setimnya dan mendapatkan daripadanya, dan bahkan terakhir Nate yang connect dari Rizky berantakan Jeruk 212. Is all about Pandum dan Savage Valiant. Savage Valiant sudah sekali mendapatkan chicken dinner. Pandum secara kuantitas dia diunggulkan, tapi informasi nggak ke-download secara sempurna. Walaupun dia tahu harusnya di manakah letak terakhir dari Rizky. Rizky cook sebuah nade lagi. Kalau matang dan connect bisa menyamakan keadaan 1 lawan 1. Lempar ke bagian depan. Tidak memberikan damage, tapi nade dari Pandum akan sangat mematikan. Dan itu dia, Pandum menutup hari pertama dengan winner chicken dinner. Yes, Pandum. Sekali lagi cara mereka untuk dapetin late game memang tidak terlalu menonjol.